Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, sahabat matematika mania, semoga kalian sehat selalu. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Saat ini saya akan membahas tentang kecepatan yang berhubungan dengan jarak dan waktu. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi berikut ini. Sahabat matematika mania yang ada di rumah, yuk kita fokus memahami kecepatan, jarak, dan waktu. Apa sih kecepatan, jarak, dan waktu itu? Mari kita lihat, ada sebuah mobil yang bergerak dari titik A ke titik B. Lintasan yang dilalui oleh mobil itu merupakan jarak. Waktu tempuh adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi dari titik A ke titik B. Nah, di sini ada kecepatan. Nah, kecepatan bisa diartikan seberapa cepat benda itu bergerak dalam rentang satuan waktu tertentu. Jarak itu kita bisa sebut dengan J. Waktu tempuh bisa kita sebut dengan W. Kecepatan bisa kita sebut dengan K. Dan untuk mempermudah hafalan tentang rumus kalian, bisa digambarkan dengan segitiga ini. Ya, yang di sini J itu merupakan jarak, K itu merupakan kecepatan, dan W merupakan waktu tempuh. Jika ditanyakan tentang kecepatan, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kalau ditanyakan tentang jarak, sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kalau ditanyakan tentang waktu, maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk memahami cara menghitung jarak, sebaiknya kita belajar terlebih dahulu tentang satuan panjang. Ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk memudahkan kita memahami atau menghafal tahapan satuan panjang ini, saya akan memberikan cantolan, mudahkan kalian untuk menghafalnya. Kilometer dengan kucing, hektometer hitam, dekameter dalam, meter mobil, desimeter dengan demi, sentimeter cuma, milimeter mondar-mandir. Nah, di saat kita menghitung turun, 1 kali tangga kita kalikan dengan 10. Jika kita menghitung naik tangga 1, kita bagi dengan 10. Contoh,
5 km sama dengan titik-titik meter. Karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga, makanya kita kalikan dengan 1000. Jadi di sini 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Nah, contoh soal yang kedua, 250 cm sama dengan berapa meter? Dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Ya, naik 2 tangga di sini. Nah, karena naik 2 tangga, makanya 250 dibagi 100 sama dengan 2,5. Ya, untuk lebih jelasnya kalian lihat materi dalam video satuan dan ukuran panjang di kelas 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang waktu. Satuan waktu dalam materi ini kita batasi dalam jam, menit, dan detik. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam 3600 detik. Oke, contoh soal nomor 1, 2,5 jam sama dengan berapa menit? Oke, kita lihat di sini. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, jadi 2,5 dikali 60 sama dengan 150 menit. Soal yang kedua, 2 jam berapa detik? Ya, dari jam ke detik. Jadi di sini 3600. Karena 2 jam, jadi 2 dikali 3600 detik. Ya, hasilnya 7200 detik. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, insya Allah kalian sudah paham ya bagaimana caranya ya menghitung waktu. Oke, kita ke kecepatan. Kecepatan adalah satuan atau besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari titik awal ke titik lainnya. Contoh satuan kecepatan: kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Masih ada ya satuan kecepatan yang lain. Ya, konversi atau perubahan, misalnya kilometer per jam menjadi meter per detik. Maka dalam setiap satuannya harus dikonversikan terlebih dahulu. Baru setelah itu kemudian kita sederhanakan. Contoh soal kecepatan. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota A ke kota B. Jarak kedua kota tersebut adalah 175 km dan ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Diketahui di sini ya, jarak sama dengan 175 km. Nah, waktunya 2,5 jam atau 2 jam lebih 30 menit. Oke, kita jawab ya. Ingat pada segitiga tadi ya, jarak sudah diketahui, di sini jaraknya, waktunya sudah diketahui. Berarti yang ditanyakan tentang kecepatan. Jika ditanyakan tentang kecepatan, berarti di sini kecepatan sama dengan jarak.
dibagi waktu. Oke, kita lanjutkan. Kecepatan sama dengan jaraknya di sini 175 dibagi 2,5 sama dengan 70 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah berapa? 70 km per jam. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nadia pernah mengukur bahwa kecepatan rata-ratanya saat mengayuh sepeda adalah 3 meter per detik. Suatu hari, ia pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jika Nadia berangkat dari rumah pukul 6.30 dan tiba di sekolah tepat pukul 6.50, berapa kilometerkah jarak rumah Nadia ke sekolah? Ya, kita jawab. Ingat tadi pada segitiga, ya. Jarak ini kecepatan dan waktu. Yang ditanyakan apa di sini? Mencari jarak. Kalau mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Oke. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, di sini karena kecepatannya 3 meter per detik dikali waktunya, ini tiba di sekolah pukul 6.50 dikurangi 6.30 menit. Jadi berapa menit? 20 menit. Oke. Nah, jadi di sini kita rubah menjadi detik karena di sini per detik, ya. Jadi 3 dikali 1.200 meter sama dengan 3.600 meter. Sama dengan 3,6 kilometer. Oke. Jadi jarak rumah Nadia ke sekolah 3,6 kilometer. Oke, 3. Farhan adalah kakak Nadia yang duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Jika kecepatan rata-rata bersepeda Farhan adalah 4 meter per detik, pukul berapakah dia harus berangkat dari rumah agar dapat tiba ke sekolah 5 menit sebelum lonceng masuk berbunyi pukul 7 pagi? Nah, kita jawab. Mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di sini jaraknya berapa? Ini ada kaitannya dengan soal yang kedua tadi. Ya. Jaraknya sama kan jaraknya? Karena Nadia dan Farhan di rumah yang sama. Itu 3,6 km dibagi 4 meter per detik. Nah, di sini jadi 3.600 meter, kilometer dijadikan meter. Nah, terus di sini 4 meter per detik sama dengan 900 detik. 900 detik karena kita jadikan menit, jadi kita bagi 60 sama dengan 15 menit. Jadi karena harus sampai pukul 7, nah dikurangi 5 menit. Kemudian dikurangi lagi 15 menit. Ya. Jadi harus berangkat dari rumah pukul 6:40 menit. Jadi Farhan harus segera berangkat ke sekolah paling lambat pukul 6:40 menit. Anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kalian mengikuti materi tadi? Jadi, jika kalian menemui soal semacam itu, fahami ceritanya terlebih dahulu, kalian cerna, kalian rubah dalam kalimat matematikanya. Jangan panik terlebih dahulu, ya. Materi berikutnya adalah debit. Nah, jangan lupa like dan aktifkan notifikasinya.
Untuk Bapak Ibu yang mempunyai teman atau saudara yang anaknya kebetulan seusia dengan putra-putri Anda, jangan segan untuk share video ini. Ya, untuk anak-anakku, seperti jargon kita, cintai matematika, nikmati tantangannya. Rubah matematika fobia menjadi matematika mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.